Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar Semoga biasa. semuanya sehat dan tetap semangat Luar biasa. mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah ya. Iya. Ya, Bu. Iya. Ya, Nah, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. A few moments later. Selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini sudah bernafas sejak bangun tidur? Saya. Itu saya. Tentu saja semuanya sudah bernafas ya. Nah, Ya. pernahkah kalian berpikir bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh kita dan mengapa kita harus bernafas? Ada yang tahu? Kebutuhan Bu. Oke, benar juga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mengenal organ-organ pernapasan dengan baik. Apakah sudah siap? Siap. Jelas ya? Jelas, Bu. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Boleh di-share mind mapping-nya? A few moments later. Oke, perhatikan mind mapping yang ada di layar ini. Nah, di bagian pertama itu, yang gambar paru-paru itu adalah sistem pernapasan manusia. Nah, apa itu sistem pernapasan manusia? Ada yang tahu? A few moments later. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi, oksigen yang kita hirup itu akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida merupakan zat sisa yang harus dikeluarkan. Sampai sini paham? Insya Allah. A few moments later. Nah, perhatikan kembali, di bagian pertama itu terdapat organ-organ pernapasan manusia. Organ pernapasan dimulai dari hidung yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke tubuh. Setelah itu, udara melewati faring, kemudian laring atau kotak suara, lalu menuju ke trakea yang merupakan saluran udara utama. Dari trakea, udara masuk ke bronkus dan bronkiolus, kemudian berakhir di paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tadi terdapat alveolus yang menjadi tempat pertukaran gas dan karbon dioksida. Itu tadi cara-cara untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, sampai sini paham? Paham tidak? Apakah masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya dengan kalian, boleh? Boleh. Ya. Pertanyaan sederhana. Coba pikirkan. Hidung lebih baik digunakan untuk bernafas dibandingkan dengan mulut. Ada yang tahu? A few moments later. Izin menjawab, Bu. Ya, gimana? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Mengapa hidung lebih baik digunakan untuk bernafas dibandingkan dengan mulut? Karena di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang dapat menyaring debu atau kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Ya, betul sekali. Jadi apa yang membantu udara sebelum masuk ke paru-paru? Nah, Ibu tanya lagi, bagaimana jika kita bernafas melalui mulut? Boleh atau tidak?
Ada yang tahu jawabannya? A few moments later. Izin menjawab, Bu. Ya, gimana? Boleh apabila dalam keadaan mendesak seperti kita sedang sakit. Biasanya kan di dalam hidung kita seperti tersumbat cairan ketika flu. Jadi kan kita susah bernapas. Jadi gimana ya? Jadi kita nggak apa-apa bernapas menggunakan mulut gitu. Intinya Oke. gitu. Benar sekali. Mbak Revika ya ini. Oke, pintar sekali. Kita memang tetap bisa bernapas melalui mulut, boleh, terutama saat hidung tersumbat, ya seperti tadi ketika kita sedang sakit, atau juga ketika kita berolahraga atau tidak disaring dan dengan juga sekali pernapasan dan itu adalah sebaiknya kita lebih sekali di hidup. Nah, baik, berarti sebelum kita hari ini ibu akan berdoa. Kalian gambar organ pertanyaan dengan nama organ tersebut lalu itu dikirim ke WhatsApp itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih atas perhatian kita. Akhiri sampai jumpa.